Hari itu lapaknya sepi, hanya beberapa pembeli terpaksa datang, itu pun dengan wajah kesal. Tiba-tiba, Bu Ratna merasakan nyeri hebat di perutnya. Ia mencoba menahan, namun tubuhnya melemah. Ia terjatuh di depan lapak, membuat pasar panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar yang dirahmati Tuhan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah penuh pelajaran ini. Semoga cerita yang akan kita dengarkan mampu menjadi cermin kehidupan dan pengingat agar kita selalu berlaku jujur dan adil dalam mencari rezeki. Di sebuah pasar tradisional yang ramai sejak fajar menyingsing, hiduplah seorang ibu penjual bumbu dapur bernama Bu Ratna. Lapaknya kecil, hanya berupa meja kayu tua yang dipenuhi karung bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, dan aneka rempah lainnya. Sekilas, Bu Ratna tampak seperti pedagang kebanyakan, berjilbab kusam, wajah letih, dan tangan kasar akibat kerja keras. Namun, di balik senyum tipisnya, tersimpan sifat serakah yang perlahan menjerat hidupnya sendiri. Bu Ratna dikenal menjual bumbu dapur dengan harga jauh di atas pedagang lain. Saat harga pasar bawang hanya Rp20.000, ia berani mematok hampir 2 kali lipat. Alasannya selalu sama, barangnya berkualitas, pasokan sulit, dan kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Banyak pembeli, terutama ibu-ibu miskin, terpaksa membeli karena tidak punya pilihan lain. Setiap kali ada pembeli menawar, Bu Ratna memasang wajah masam. Ia sering berkata, kalau tidak mau silahkan ke lapak lain. Padahal ia tahu sebagian pembeli datang karena percaya padanya. Sedikit demi sedikit, keuntungan besar mengalir ke tangannya, membuat hatinya semakin keras dan lupa bahwa rezeki sejatinya adalah titipan. Keuntungan besar membuat Bu Ratna mulai berubah. Ia memperbaiki rumahnya, membeli perhiasan emas, dan memamerkannya di pasar. Setiap kali pedagang lain mengeluh sepinya pembeli, Bu Ratna justru tertawa kecil. Baginya, selama bisa meraup untung besar, cara apapun sah dilakukan. Suatu hari, seorang nenek renta datang ke lapaknya. Dengan suara lirih, nenek itu meminta bawang dan cabai secukupnya. Tangannya gemetar saat menghitung uang receh. Bu Ratna melihatnya sekilas, lalu menyebut harga tinggi seperti biasa. Nenek itu terdiam, mencoba menawar dengan sopan. Namun Bu Ratna menolak mentah-mentah. Akhirnya, nenek itu membeli setengah dari yang dibutuhkan. Wajahnya tampak sedih saat pergi. Beberapa pedagang lain menegur Bu Ratna, mengingatkannya agar tidak terlalu kejam. Namun ia menjawab dengan angkuh, "Ini pasar, bukan tempat amal." Ucapan itu seolah menutup pintu hatinya sendiri. Ia tak sadar, setiap tetes air mata pembeli yang terzolimi menjadi doa yang terbang ke langit. Dan doa orang yang teraniaya tak pernah tertolak. Waktu berlalu, pasar mulai ramai dengan gosip tentang Bu Ratna. Banyak pembeli mengeluh, namun tetap saja ada yang datang karena terdesak. Bu Ratna semakin merasa dirinya berkuasa. Ia menimbun barang saat harga murah, lalu melepasnya ketika harga naik tajam. Namun, sejak saat itu, kejadian aneh mulai menimpanya. Setiap malam, Bu Ratna sering terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat lapaknya terbakar, bumbu-bumbu berubah menjadi abu hitam, dan suara tangisan menggema. Saat bangun, dadanya sesak, keringat dingin mengucur. Ia mengabaikannya, menganggap hanya kelelahan. Tetapi mimpi itu datang berulang-ulang. Bahkan di siang hari, ia sering merasa pusing dan emosinya tak terkendali. Pelanggan sedikit demi sedikit mulai menjauh. Alih-alih introspeksi, Bu Ratna justru semakin menaikkan harga untuk menutup kerugian. Keserakahan membutakan akal sehatnya. Ia lupa bahwa peringatan sering datang sebelum azab benar-benar diturunkan. Suatu pagi, pasar digemparkan oleh kabar kenaikan harga bumbu secara nasional. Pedagang lain menaikkan harga secukupnya. Namun Bu Ratna melihat ini sebagai peluang emas. Ia mematok harga yang benar-benar tak masuk akal. Hari itu lapaknya sepi. Hanya beberapa pembeli terpaksa datang.
itu pun dengan wajah kesal. Tiba-tiba, Bu Ratna merasakan nyeri hebat di perutnya. Ia mencoba menahan, namun tubuhnya melemah. Ia terjatuh di depan lapak, membuat pasar panik. Dilarikan ke rumah sakit, dokter menyebutkan penyakit lambung parah akibat stres dan pola hidup buruk. Uang yang ia kumpulkan banyak habis untuk berobat. Namun hatinya masih keras. Ia menyalahkan keadaan, bukan perbuatannya sendiri. Setelah sembuh sementara, Bu Ratna kembali berdagang di pasar. Namun tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Langkahnya gontai, wajahnya pucat, dan senyumnya terasa hambar. Lapak yang dulu ramai, kini sering sepi. Banyak pembeli memilih pedagang lain karena trauma dengan harga mahal yang pernah ia pasang. Di rumah, Bu Ratna sering duduk termenung. Rumah besar yang dulu ia banggakan kini terasa sunyi dan dingin. Harta yang terkumpul perlahan habis untuk biaya berobat dan kebutuhan sehari-hari. Pada malam hari, ia sering menangis sendirian, dihantui rasa takut kehilangan segalanya. Suatu malam, ia bermimpi bertemu nenek renta yang pernah ia sakiti. Nenek itu menatapnya dengan mata penuh luka dan berkata lirih, "Rezeki yang kau ambil bukan hakmu." Bu Ratna terbangun dengan tubuh gemetar dan air mata mengalir deras. Untuk pertama kalinya, penyesalan benar-benar menyentuh hatinya. Azab seolah datang bertubi-tubi. Suatu pagi, Bu Ratna dikejutkan oleh bau busuk dari lapaknya. Seluruh stok bumbu dapurnya membusuk secara bersamaan. Bawang menghitam, cabai lembek berjamur, dan rempah-rempah berubah warna. Padahal, ia menyimpannya dengan cara yang sama seperti biasanya. Kerugian besar tak terhindarkan. Modal terakhir yang ia miliki lenyap dalam sekejap. Pedagang lain hanya bisa menggeleng heran karena stok mereka tetap segar. Bu Ratna terduduk lemas di depan lapaknya, menatap bumbu-bumbu busuk itu dengan mata kosong. Saat itu, hatinya benar-benar runtuh. Ia mulai menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Tangisannya pecah di tengah pasar, disaksikan orang-orang yang dulu pernah ia sakiti. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil dan tak berdaya di hadapan Tuhan. Tak lama setelah kejadian itu, Bu Ratna jatuh sakit kembali. Kali ini jauh lebih parah. Tubuhnya lemah dan harus terbaring di ranjang rumah sakit. Dalam kesendirian, ia merenungi perjalanan hidupnya. Satu persatu wajah pembeli yang pernah ia tipu terlintas di benaknya. Ia teringat bagaimana ia menolak tawaran nenek renta, bagaimana ia mengusir pembeli dengan kata-kata kasar, dan bagaimana ia tertawa saat orang lain kesusahan. Penyesalan kini datang terlambat, menghimpit dadanya dengan rasa sesak. Dengan sisa tenaga, Bu Ratna berdoa sambil menangis. Ia memohon ampun atas keserakahannya dan berjanji akan mengembalikan hak orang lain jika diberi kesempatan hidup. Doa itu keluar dari hati yang hancur dan penuh penyesalan. Perlahan, Bu Ratna diberi kesembuhan. Ia kembali ke pasar, namun bukan lagi sebagai pedagang yang serakah. Lapaknya sederhana, tanpa pamer perhiasan atau sikap angkuh. Ia menjual bumbu dapur dengan harga wajar sesuai kemampuan pembeli. Kepada mereka yang terlihat kesusahan, ia tak segan memberi tambahan gratis. Beberapa orang terkejut melihat perubahan sikapnya. Meski penghasilannya tak sebesar dulu, Bu Ratna merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini sadar, rezeki yang berkah bukan soal banyaknya uang, melainkan ketenangan hati. Kisah Bu Ratna menjadi peringatan bagi siapapun. Jangan pernah mengambil hak orang lain, karena azab bisa datang kapan saja, namun pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh menyesal. Aku